menjelaskan tentang pendidikan orang dewasa dan penerapan prinsip-prinsip PUD dalam penyuluhan pertanian. Let's see! Menurut para ahli, pendidikan orang dewasa mempunyai pengertian yang bermacam-macam. Menurut Malcolm S. Knowles, pendidikan orang dewasa diartikan sebagai seni dan ilmu dalam usaha membantu orang dewasa dalam belajar. Menurut John D. Ingles, pendidikan orang dewasa diartikan sebagai cara pendekatan dalam proses belajar mengajar orang dewasa. Menurut W.P. Napitupulu, pendidikan orang dewasa yaitu suatu penyampaian informasi fungsional, latihan keterampilan, serta pemupukan dan pengembangan sikap mental pembaharuan dan pembangunan. Karena orang dewasa sebagai individu yang sudah mandiri dan mampu mengarahkan dirinya sendiri, maka dalam andragogi yang terpenting dalam proses interaksi belajar adalah kegiatan belajar mandiri yang bertumpu kepada warga belajar itu sendiri dan bukan merupakan kegiatan seorang guru yang mengajarkan sesuatu kepada muridnya. Pendidikan orang dewasa dengan penyuluhan pertanian sangat berkaitan erat, terutama bagi penyuluh dalam menentukan metode apa yang akan digunakan dalam memberikan penyuluhan kepada kelompok tani atau sasaran lainnya. Dalam menentukan metode penyuluhan, seorang penyuluh harus mampu memahami prinsip-prinsip belajar orang dewasa. Pendidikan orang dewasa memiliki prinsip yang berbeda dengan jenis pendidikan yang lain, yaitu yang pertama, prinsip kemitraan, yang menjamin terjalinnya kemitraan di antara pengajar dan pelajar. Dengan demikian, tidak diperlakukan sebagai murid, tetapi sebagai mitra belajar, sehingga hubungan yang mereka bangun bukanlah hubungan yang bersifat memerintah, tetapi hubungan yang bersifat membantu, yaitu pengajar akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu proses pelajarnya. Yang kedua, prinsip pengalaman nyata, yang menjamin berlangsungnya kegiatan pembelajaran pendidikan orang dewasa terjadi dalam situasi kehidupan yang nyata. Kegiatan pembelajaran pendidikan orang dewasa tidak berlangsung di kelas atau situasi yang simulatif, tetapi pada situasi yang sebenarnya. Yang ketiga, prinsip kebersamaan, di mana prinsip ini menuntut digunakannya kelompok dalam kegiatan pembelajaran untuk menjamin adanya interaksi yang maksimal di antara peserta dengan difasilitasi oleh pengajar. Yang keempat, prinsip partisipasi, yaitu mendorong keterlibatan pelajar secara maksimal dalam kegiatan pembelajaran orang dewasa dengan difasilitasi dari pengajar. Dalam kegiatan pembelajaran ini, semua peserta harus terlibat atau mengambil bagian secara aktif dari seluruh proses pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Yang kelima, prinsip keswadayaan, yang merupakan prinsip yang mendorong kemandirian pelajar dalam upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pendidikan orang dewasa bertujuan untuk menghasilkan manusia yang mandiri, yang mampu melakukan peranan sebagai subjek atau pelaku. Untuk itulah diperlukannya prinsip keswadayaan. Yang keenam, prinsip kesinambungan. Prinsip yang menjamin adanya kesinambungan dari materi yang dipelajari sekarang dengan yang telah dipelajari di masa lalu, dengan materi yang akan dipelajari di waktu yang akan datang. Dengan prinsip ini, maka akan terwujud konsep pendidikan seumur hidup atau lifelong education dalam pendidikan orang dewasa. Yang ketujuh yaitu prinsip manfaat. Prinsip manfaat menjamin bahwa apa yang dipelajari dalam pendidikan orang dewasa adalah sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan oleh pelajar. Orang dewasa akan siap untuk belajar manakala dia menyadari adanya hubungan yang harus dipenuhi. Kesadaran terhadap kebutuhan ini mendorong timbulnya minat untuk belajar, dan karena rasa tanggung jawabnya sebagai orang dewasa,
maka timbul kesiapan untuk belajar. Yang kedelapan, prinsip kesiapan. Prinsip kesiapan menjamin kesiapan mental maupun kesiapan fisik dari pelajar untuk dapat melakukan kegiatan pembelajaran. Orang dewasa tidak akan melakukan kegiatan pembelajaran manakala dirinya belum siap untuk melakukannya. Apakah itu karena belum siap fisiknya atau belum siap mentalnya? Yang kesembilan, prinsip lokalitas. Prinsip lokalitas menjamin adanya materi yang dipelajari bersifat spesifik lokal. Generalisasi dari hasil pembelajaran dalam pendidikan orang dewasa akan sulit dilakukan. Hasil pendidikan orang dewasa pada umumnya merupakan kemampuan yang spesifik yang akan dipergunakan untuk memecahkan masalah pelajar pada tempat mereka masing-masing pada saat sekarang juga. Kemampuan tersebut tidak dapat diperlakukan secara umum menjadi suatu teori, dalil, atau prinsip yang dapat diterapkan di mana saja dan kapan saja. Hasil pembelajaran sekarang mungkin sudah tidak dapat lagi dipergunakan untuk memecahkan masalah yang sama 2 atau 3 tahun mendatang. Yang ke-10, prinsip keterpaduan. Prinsip ini menjamin adanya integrasi atau keterpaduan materi dalam pendidikan orang dewasa. Rencana pembelajaran dalam pendidikan orang dewasa harus mengcover materi-materi yang sifatnya terintegrasi menjadi satu kesatuan yang utuh, tidak parsial atau terpisah-pisah. Proses belajar yang bersifat andragogis meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan iklim belajar yang cocok untuk orang dewasa. Yang kedua, menciptakan struktur organisasi untuk perencanaan yang bersifat partisipatif. Yang ketiga, mendiagnosis kebutuhan belajar. Yang keempat, merumuskan tujuan belajar. Yang kelima, mengembangkan rancangan kegiatan belajar. Yang keenam, melaksanakan kegiatan belajar. Dan yang ketujuh, mendiagnosa kembali kebutuhan belajar atau melakukan evaluasi.